menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Engkau berserah, jangan panik, lakukan saja, tanya kepada Tuhan, apa yang harus dikerjakan. Maka Tuhan pelihara hidup kita secara luar biasa. Mengalirlah mujizat demi mujizat dalam hidup. Haleluya. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Jadi itulah kesaksian saudara ya, gimana kami menghadapi sebuah kondisi yang begitu luar biasa saudara ya, baik secara rohani maupun jasmani. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang sedang terpuruk, yang sedang tertekan, kami bisa bangkit. Dan bagaimana rahasia kami bisa mengalami kebangkitan baik rohani maupun jasmani. Saudara, nanti kita akan lihat, kita pulihkan rumah Tuhan. Amin, saudara. Kita restorasi rumah Tuhan itu kembali, saudara. Hadirkan kembali penyembahan-penyembahan yang dahsyat di rumah Tuhan, di gerejamu. Hadirkan kembali, saudara, penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran di gerejamu. Sebab itu saya selalu bilang, saudara, terus kita rindukan untuk kita bisa beribadah kembali seperti dulu di rumah Tuhan. Dan memang sudah tidak lama lagi, saudara. Karena itu mari kita mempersiapkan semua itu dengan baik. Menjelang masa yang baru, new normal, tatanan yang baru. Maka kita harus benar-benar mengatur, memulihkan rumah Tuhan yang akan kita pakai untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Hizkia, ya, ia melakukan apa yang baik, saudara. Dia melakukan apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Sehingga di dalam 2 Tawarik pasal 31 kalau saudara baca, ia mencari Allahnya dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Tuhan, saudara. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, semuanya dia lakukan dengan segenap hati. Sehingga segala usahanya berhasil. Demikian firman Tuhan. Saudara lihat. Mari kita kembali, saudara ya. Untuk memulihkan, merestorasi rumah Tuhan. Menata kembali rumah Tuhan. Bukan hanya bangunannya, saudara. Tetapi juga bagaimana membangun pujian dan penyembahan di dalamnya. Menata kembali pujian dan penyembahan. Menata kembali pelayanan di gereja dengan baik, saudara. Dan firman Tuhan berkata, ketika Hizkia melakukan itu, saudara. Alkitab mencatat di dalam 2 Tawarik pasal 31, 20-21. Segala usahanya berhasil. Saudara, saya mau bilang begini. Berapa banyak yang hari-hari ini kita kehilangan mata pencarian. Berapa banyak hari-hari ini kita kehilangan pekerjaan. Berapa banyak hari-hari ini kita kehilangan usaha. Saudara, saya mau bilang. Tidak lama lagi. Semua gedung gereja dan tempat peribadatan akan dibuka. Mari saudara curahkan hati dan pikiranmu. Untuk tertuju kepada rumah Tuhan. Bukan hanya bangunannya saja, saudara. Tetapi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melayani dan menyembah Tuhan dengan benar. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan memberkati saudara. Apa yang akan terjadi? Semua yang hilang Tuhan akan kembalikan. Usahamu, pekerjaanmu, ekonomimu. Tuhan akan membuat itu semua berhasil. Yang setuju katakan amin. Saudara, karena itu saya mau bilang begini, saudara. Mari kita introspeksi, saudara. Ya, memang kita sudah hampir 3 bulan ini mengalami tekanan, keterpurukan, hilang pekerjaan, secara ekonomi kita habis-habisan, ya, mengalami tekanan dalam keluarga, saudara ya, karena di PHK, saudara ya, ditutup semua usaha-usaha kita, ya, dengan alasan karena adanya pandemi COVID-19 ini, saudara. Tapi malam hari ini, saudara, saya mau ingatkan kembali, saudara. Jangan-jangan, saudara, mari kita introspeksi diri. Semua keterpurukan yang kita alami hari-hari ini, saudara.
Jangan-jangan saudara bukan hanya karena pandemik COVID-19 ini. Jangan-jangan saudara keterpurukan kita ini saudara. Dalam segala hal saudara. Itu jangan-jangan diakibatkan karena kelalaian. Karena kesalahan kita sendiri. Karena ketamakan kita dulu. Karena kesombongan kita dulu. Saudara, mari kita introspeksi diri kita malam hari ini. Saudara, saya mau bilang begini. Jangan-jangan juga keterpurukan kita atau apa yang kita alami hari-hari ini, kita telah mencapai titik dasar yang paling luar biasa. Apa itu saudara? Kita sudah berpaling dan menjauh daripada Tuhan. Saudara, kita tidak fokus, tidak mengarahkan diri kepadanya. Kita banyak melakukan kejahatan di rumah Tuhan. Melakukan kecurangan di rumah Tuhan. Melakukan ketidakadilan kepada sesama. Saya mau bilang begini saudara. Kalau kita mengalami kondisi seperti ini, kita nggak punya jalan yang lain. Nggak ada jalan yang lain yang bisa membawa engkau bangkit dari keterpurukan. Maka malam hari ini saya mau berkata saudara. Satu-satunya untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan kita adalah bagaimana kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita merestorasi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus berpaling dan kembali pada posisi atau keadaan kita semula. Bertobat saudara. Saudara boleh bertanya malam hari ini. Apakah selama ini sudah benar cara-cara kita beribadah kepada Tuhan? Cara-cara kita menghormati Tuhan. Cara-cara kita memperhatikan orang lain. Apakah itu sudah benar? Jikalau hubungan kita baik sebagai individu dan gerejanya Tuhan. Hubungan kita nggak beres, saudara. Atau hubungan kita belum dibereskan. Saya mau bilang begini, saudara. Jangan berharap akan ada pemulihan. Jangan berharap saudara akan bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan keadaan akan semakin buruk saudara kalau saudara nggak memulihkan hubunganmu. Keadaan akan tambah parah saudara. Bahkan akan semakin terpuruk yang sulit sekali untuk bisa bangkit. Dan mungkin maaf saudara, tidak akan bangkit lagi alias tenggelam untuk selama-lamanya. Saudara, itu yang sangat menakutkan bagi kita gereja Tuhan. Karena itu saya mau berkata saudara, saatnya kita bangkit. Yang setuju katakan amin. Bangkit dari keterpurukanmu. Keluar dari masalahmu. Keluar dari masalahmu. Ampuni, lepaskan pengampunan. Lepaskan semua, keluar dari kekecewaanmu. Saudara, saya mau bilang begini, tinggal menghitung hari lagi kita akan kembali dalam aktivitas saudara. Akan kembali bergereja seperti dulu saudara. Walaupun tetap di dalam new normal saudara. Akan kembali bersekolah, bekerja. Ya, kita akan beribadah saudara. Dan lain-lain aktivitas lainnya. Ya, walaupun dalam tekanan atau dalam tatanan yang baru. Yaitu new normal. Saudara, saya mau bilang begini. Itu semua saudara dapat ditentukan. Saudara mau bangkit dari keterpurukan malam ini, saya mau berkata. Maka ditentukan bagaimana engkau mau berubah. Terutama hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan keluarga, dengan sesama belum beres, beresin saudara. Kalau saudara masih memendam kekecewaan, kepahitan, lepaskan pengampunan. Kalau dengan sesamamu sudah beres saudara, maka lakukan pemberesan, pemulihan dengan Tuhan. Saya mau berkata begini saudara, kita lihat teladan Hizkia. Dia merendahkan hati. Dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Sehingga Tuhan membuatnya berhasil. Saudaraku, ingat baik-baik. Kita harus bangkit. Yang setuju katakan amin. Saya nggak pernah berhenti untuk menyampaikan setiap kali bahwa kita gereja Tuhan sudah berada di masa persiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi saya mau bilang saudara, perbaiki kelakuan kita. Perbaiki
perbaiki karakter kita. Perbaiki dan pulihkan hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman-teman. Dan yang terutama saudara, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena saya mau berkata begini saudara. Kelak nanti ketika Tuhan datang untuk menjemput saudara dan saya. Selama kita masih berada di dalam keterpurukan. Kita tidak bangkit. Kita masih kecewa. Kita masih sakit hati. Kita tidak mau mengampuni saudara. Maka sangat sulit bagi kita untuk bisa mengalami rapture. Untuk bisa mengalami pengangkatan bersama Tuhan. Saudara, Yesaya pasal 4 kalau saudara baca ayat 8 dan 10. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu, firman Tuhan katakan. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarlah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan Dia akan meninggikan